Kalau menurut gue jangan dihujat ya, kan ini unpopular opinion. Makanya gue sampai sekarang masih belum berani ngomong sesuatu itu passion gue atau bukan, karena ya itu gue kurang suka sama beberapa orang yang menganggap semua hal yang lu kerjakan itu harus relate sama passion lu gitu. Cuman bukan jadi excuse kalau misalnya lu kerja nggak sesuai passion, kayak udah gue nggak mau gitu. Makanya gue nggak terlalu ngambil kata-kata passion gitu, karena menurut gue overused banget. Iya. Halo guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue IQ di segmen Perspektif Mereka. Segmen Perspektif Mereka adalah segmen baru channel kita Nara, di mana kita menyediakan sebuah platform untuk membahas topik keseharian yang selama ini dirasa mengetuk hati. Tetapi, seringkali kita sendiri kurang memiliki keberanian untuk mengangkatnya sebagai sekedar topik makan siang. Quarter life crisis merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional seseorang. Umumnya dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30 tahun. Biasanya mereka mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebingungan dalam menentukan arah hidup. Hari ini kita masih akan bahas tentang quarter life crisis. Hari ini sama siapa nih kita? Kenalin, nama aku Yudin. Harus udah pada kenal dong ya. Iyalah, kacau nih kalau pada nggak kenal. Iya, ada bercanda-bercanda. Iya, subscribe biar lihat Yudit lebih sering ya. Benar-benar. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang berat nih, Dit. Widih. Aduh, takut. Udah berat nih ya, tentang passion nih. Widih. Di umur kita sekarang gitu ya, kayak 20, mungkin teman-teman ada yang 30-an gitu ya. Kan lagi marak nih tentang gue udah ketemu passion gue nih, ayo kerja dong sesuai passion gitu biar happy. Bener banget. Nah, kita bakal bahas itu. Dan menurut Yudit, passion itu apa sih, Dit? Menurut gue ya, kalau menurut gue sendiri itu passion itu kayak strong emotions gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang memotivasi lu dalam hidup. Jadi sesuatu yang misalnya bikin lu senang, sesuatu yang kayak misalnya lu bangun tidur, you look forward to gitu. Menurut gue sih passion tuh itu ya. Makanya kayak orang bisa relatein kerja sesuai passion dong. Kenapa sih? Biar senang gitu sebenarnya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Apa bedanya sama kayak ya udah cuma suka aja gitu? Kalau menurut gue sih bedanya, kalau misalnya lu suka doang ya lu bisa suatu saat lu bisa nggak suka lagi gitu. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya passion itu sesuatu yang emang kalau lu suka, lu bakal suka itu terusan gitu. Jadi ya emang bosen sih iya, mungkin bisa bosen kali ya, kayak suka biasa juga bisa bosen kan. Tapi kalau misalnya passion itu, walaupun setelah lu bosen, pas lu kerjain lagi lu seneng lagi gitu. Kayak gitu sih menurut gua. Mirip hobi ya? Mirip sih sebenarnya, tapi kalau pendapat gue pribadi nih ya, tolong ya jangan dihujat. Dalam pengertian gue sih kayak hobi itu bagian dari passion gitu. Jadi kayak ini hobi, ini passion gitu. Jadi hobi itu ada di dalam passion gitu. Kayak dari definisi passion sendiri kan kayak strong emotion, sebenarnya sih mirip sama kayak definisi gue ya. Ya itu kalau lu ngelakuin hobi juga lu seneng kan. Kayak lu emang aduh gue seneng banget nih, misalnya hobi gue apa ya? Mancing. Hobi gue mancing gitu ya, kayak gue seneng banget, gue pengen mancing lagi besok gitu. Jadi sebenarnya ya gitu sih, hobi itu bagian dari passion gitu. Nah, kalau Yudit sendiri udah ketemu belum sih sama passionnya? Gue lumayan menarik ya pertanyaan ini. Kalau menurut gue sendiri sih, thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! banyak orang tuh yang kayak, oh gimana lu udah dapet passion lu belum? Tapi menurut gue passion itu bener harus ditemukan. Karena apa? Karena passion itu udah ada dalam diri kita dari dulu, cuman ya emang kita belum ketemu aja gitu. Kalau misalnya ada orang yang belum ketemu passionnya tuh ya mereka belum nemu aja sebenarnya, kayak gitu loh. Dan buat gue sendiri, gue salah satu dari mereka gitu Yang belum ketemu. Iya, gue belum ketemu karena gimana ya, menurut gue sampai gue bisa bilang sesuatu itu passion gue itu butuh waktu yang lama gitu loh Q. Karena gue nggak bisa bilang gue passionate about this kalau gue belum nyoba yang lain. Menurut gue gitu sih. Oke, berarti emang masih harus explore dulu gitu ya. Iya gitu, bener sih. Salah satu cara buat menemukan passion itu adalah dengan Explore. Iya, karena menurut gue
waktu lu mencari passion lu itu sama aja kayak waktu lu mengeksplor diri lu sendiri gitu. Ya kan passion itu kan udah ada dalam diri kita kan. Ya kayak lu ngorek-ngorek apa yang ada dalam diri lu nggak sih? Explore juga gitu kan, kayak lu explore lagi lu bisanya apa. Ternyata kalau lu taruh di sini lu bisa. Kalau lu ke apa sih? Kalau lu dikasih tugas ini lu bisa ngerjain yang awalnya lu nggak tahu lu bisa. Ya sama aja sih. Bisa gue bilang juga momen dimana lu mengenal diri lu sendiri sih kayak gitu. Ya kan berarti sampai sekarang belum ketemu passion ya Dit ya? Belum bisa bilang kalau gue udah nemu gitu. Insecure gak? Awalnya tuh sempet sih kayak misalnya orang-orang tuh kok kayak enak banget sih, apalagi kayak misalnya motivator gitu ngomong kalian tuh harus temukan passion kalian biar kalian bisa bekerja sesuai passion kalian atau misalnya apa ya banyak lah yang nyuruh kayak apa passion lu, kayak misalnya light talks aja nih kita lagi di cafe atau apa kayak gimana passion lu apa sih gitu, yang kayak pertanyaan-pertanyaan agak berat gitu sih. Ya insecure sih awalnya ditanya kayak kok temen-temen gue bisa jawab gue nggak bisa gitu, kenapa ya, apa gue kurang explore, apa gue kurang jauh mainnya atau gimana ya gitu. Cuman sekarang gue udah nggak insecure lagi sih, karena apa ya, kan emang pathnya orang beda-beda kan, jalannya orang tuh beda-beda, jadi kayak gue nggak mau menyamakan jalan gue dengan jalan orang lain sih. Kalau emang orang lain udah nemu passionnya mereka ya good for them gitu, tapi ya buat gue sendiri gue emang belum nemu, dan gue emang belum bisa bilang kalau gue nemu passion gue. Jadi ya sekarang sih santai aja, nggak insecure lagi gitu. Itu di umur berapa sih Dit insecure-nya? Umur berapa ya? Masih kecil gua, nggak kecil-kecil banget sih. Maksudnya kayak apa ya? Zaman-zaman pas waktu mau nyari kuliah. Oh iya. Karena kan sering banget kan ditanya kayak sesuai misalnya, passion aja. iya, lu kuliahnya yang sesuai passion dong, ambil jurusan yang emang sesuai passion lu. Kayak gue passion apa sih gitu kayak. Iya. Kok orang-orang udah bisa nemu? Menurut gua tuh keren sih. Cuman ya menurut gua buat gua sendiri ya belum bisa aja, karena gue nggak bisa ngomong sesuatu itu passion gue kalau gue belum nyoba yang lain gitu. Dan gue nggak mau mengkotak-kotakan apa yang gue bakal lakuin sesuai sama passion gue gitu, karena ya passion tuh baik ya, kayak sesuatu yang memotivasi lu dalam hidup. Kalau lu misalnya kerja atau kuliah atau belajar sesuai passion lu pasti lebih seneng kan. Tapi kalau misalnya lu terlalu kayak aduh ini bukan passion gue, ini kayaknya gue nggak suka ini karena ini bukan passion gue gitu, ya itu nggak baik juga. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik lah pokoknya menurut gue. Jangan jadi nutup peluang gitu nggak sih? Iya, jangan sampai kayak misalnya lu dikasih opportunity nih ini, tapi lu mikir kayaknya ini bukan passion gue deh, jadi lu nggak ambil opportunity itu, padahal kan lu belum tahu ya maksudnya gue nggak tahu sih jalan orang-orang, tapi kalau gue pribadi sih gue nggak pengen nutup kesempatan gitu cuma karena itu bukan passion gue. Gue sendiri emang belum yakin gitu loh kalau emang itu passion gue atau bukan gitu. Gitu sih. Bener. Jangan mengatasnamakan kita nggak suka sama passion gitu. Iya, bukan passion gue gitu. Iya, bener banget sih gitu. Beda gitu ya. Yudit sendiri sekarang umur 20? Umur 21. Menurut Yudit ya, sekarang tuh orang tuh harus punya passion di umur berapa sih? Ada nggak sih targetnya? Wah, gue nggak bisa jawab sih kalau kayak gitu, karena balik lagi sama yang gue bilang, jalannya orang beda-beda gitu. Dan kalau lu misalnya emang baca-baca buku orang yang sukses gitu atau apa, mereka tuh bahkan pas yang mereka lakuin hal-hal yang membuat mereka sukses sampai sekarang juga, itu mereka belum tentu udah ketemu passionnya mereka gitu. Jadi apa ya, menurut gue nggak ada patokannya sih, kayak lu harus umur berapa lu harus udah punya passion. Bahkan kayak ada juga yang umur 30, 40 baru nemuin passionnya mereka, dan itu bukan suatu hal yang buruk menurut gua. Cuman kalau gua punya target buat diri gua sendiri sih, gua pengen nemuin passion gua sebelum 30 sih. Maksudnya ini kayak target biar gua nge-explore diri gua aja sih, biar lebih settle aja gitu. Nanti pas waktu gua umur 30 gua udah tahu gua mau ngapain gitu, apa yang gua suka, apa yang gua nggak suka. Jadi biar gue lebih bijak aja sih Kyu. Iya, terus lebih direct gitu gak sih? Iya, jadi kalau misalnya sekarang kan gue tuh kayak ngambil aja semua, ada opportunity apa gue ngambil karena ya nge-explore diri gitu namanya juga. Cuman kalau misalnya nanti gitu umur ya nggak tahu lah, mungkin kalau gue udah lebih gede daripada ini, gue pengen
gue udah tahu gitu, gue udah tahu gue sukanya ini, gue tahu kemampuan gue di sini, dan gue mau fokusnya lebih ke bukan nyari, bukan ketemu, ya nyari biar ketemu gitu, tapi lebih ke ngembangin gitu sih, gitu. Iya benar, bagus sih, maksudnya ada targetnya juga, bukan berarti harus gitu. Iya, bukan berarti kayak ngeburu-buru, cuman ya maksudnya memang ini mah buat diri sendiri aja sih. Gue nggak bilang kayak kalian harus ngikutin kayak gue, tapi buat gue personally, gue punya target sampai kapan gue harus nge-explore, sampai kapan gue harus udah bisa ngembangin gitu. Karena ya emang masih banyak aja orang yang kayak udah umur 40, 50, 60 masih mau nge-explore, ya nggak apa-apa gitu. No judge, terserah gitu. Okay, Cuman ya ini buat my personal target aja gitu. Oke. Gitu. Even enggak juga nggak apa-apa gitu. Iya, santai. jadi take it slow aja sih sebenarnya kayak gitu. Oke, balik lagi ke zaman Yudit masih insecure gitu ya. Insecure. Kita cari tipsnya nih. Nah, waktu lu masih insecure itu apa sih yang lu lakuin, Dit? Waktu pas gue masih insecure, karena semua orang ngomongin passion nih, atau kayak semua orang kayak kesannya udah tahu passionnya mereka apa, ya gue cari tahu passion itu apa. Caranya ya sebenarnya banyak sih, kayak lu bisa cari, sekarang kan udah banyak nih ya, Google, YouTube atau ada course, podcast juga. Nih gue punya podcast yang menurut gue suka banget sih. Ini namanya 30 Days of Lunch. Itu tuh yang bikin tuh Aryo sama Ruby. Itu kayak aduh gue suka banget. Mereka tuh bahas banyak banget tentang kayak misalnya sebenarnya mereka bahasnya tentang financial sih. Tapi di situ mereka juga pernah bahas tentang fashion gitu. Jadi gue sebenarnya banyak belajarnya tuh dari eksternal sih, kayak misalnya podcast, YouTube gitu-gitu. Gue cari tahu, gue sendiri yang cari tahu, bukan yang kayak nunggu orang ngasih tahu ke gue gitu. Ya karena kalau misalnya lu sendiri udah ngerti passion itu apa, ya lu nggak bakal insecure lagi gitu, karena emang ya namanya juga kesukaan gitu kan, itu nggak bisa dipatok ya, tergantung orang lain udah nemu atau belum, lu juga harus nemu atau enggak gitu sih. Oke. Mungkin gak sih ada orang yang nggak punya passion, Dit? Menurut gue nggak mungkin sih. Kenapa? Karena kayak yang gue bilang, passion itu kan udah ada dalam diri lu dari dulu. Mungkin namanya bukan nggak punya kali ya, belum nemu sih menurut gue. Ya kayak gue aja gitu sekarang. Iya. Kayak mereka mungkin not sure, atau kayak ya mereka ternyata kesukaannya banyak gitu, makanya mereka bisa bilang mereka nggak punya passion. Karena banyak juga yang bilang kan passion itu cuma satu. Iya nggak sih? Iya. Kayak banyak yang bilang passion itu cuma satu. Meanwhile menurut gua passion itu belum tentu cuma satu, bisa aja ada beberapa gitu, dan itu tuh bakal complement each other gitu. Gitu sih menurut gua. Ya mungkin mereka bingung sih kalau misalnya yang case orang yang nggak punya passion gitu menurut gua. Oke, berarti bisa jadi emang belum nemu atau terlalu banyak kesukaannya sampai kayak Ya yang mungkin mana mereka gitu. belum bisa mengerucuti aja sih Iya. gitu menurut gua. Butuh waktu lagi lah ya mungkin gitu. Santai aja. Santai gitu. Nah, ya. Kalau Yudit sekarang kan kerjanya di industri kreatif ini ya. Ini tuh sesuai sama apa yang lu suka nggak sih, Dit? Sesuai sama passion lu gak yang lagi dikerjain? Bisa dibilang iya sih, karena so far gue tuh ngejalaninnya gue enjoy. Pertama gue enjoy. Gue di sini tuh kayak udah sekitar ya 9 bulan lah Q, dan gue masih bertahan di sini. Salah satunya ya karena gue enjoy gitu. Dan yang kedua, kadang tuh tiap hari tuh gue looking forward for new things gitu. Kayak misalnya buat content creating nih, apa ya yang baru, apa ya yang lagi ngetren gitu, kayak gue seneng aja gitu ngelakuinnya. Dan emang ada waktunya gue jenuh sih, tapi di saat gue jenuh, gue tetap ada aja yang bikin gue balik lagi gitu. Ya mungkin terpaksa karena kan jadwal gitu ya, karena rutinitas. Tapi pas waktu gue ngerjain lagi, ternyata gue enjoy lagi aja gitu. Dan ya menurut gue ini bisa jadi passion gue sih, cuman gue belum berani buat ngomong ini passion gue karena gue belum nyoba banyak hal gitu. Emang sekarang lagi sibuk apa aja sih, Dit? Sekarang sih selain di sini ya gue juga gue jadi tutor bahasa Inggris. Terus gue masih kuliah sih sekarang. Jadi ya begitulah kesibukan saya. Berarti
jadi tutor itu juga salah satu hal yang sesuai gitu? Awalnya sih gue mau jadi tutor bukan yang kayak emang gue suka ngajar nih, tapi lebih ke kayak real reason gue mau jadi tutor karena gue pikir kan gue udah belajar Inggris nih, gue kan anak sastra Inggris ya kenapa gue nggak pakai ilmu gue ini buat ngajarin orang lain juga gitu. Ya bisa dibilang ini bisa jadi passion gue karena selama ini gue enjoy aja sih ngejalanin itu. Dan apa ya, gue sendiri emang suka ngajar orang gitu. Oke, emang suka ngomong gitu Iya, ya? suka ngomong, emang cerewet anaknya. Ya, kelihatan lah ya, nggak bercanda. Kalau menurut Yudit gitu ya, kan si passion ini emang lagi marak banget lah ya. Ada Banyak gak sih banget. unpopular opinion dari lu sendiri tentang passion? Unpopular opinion ya. Oke, kalau menurut gue jangan dihujat ya, kan ini Kan unpopular unpopular. opinion. Gue tuh makanya gue sampai sekarang masih belum berani ngomong sesuatu itu passion gue atau bukan karena yaitu gue kurang suka sama beberapa orang yang menganggap semua hal yang lu kerjakan itu harus relate sama passion lu gitu. Karena menurut gue passion itu membantu lu dan bukan sesuatu yang lu harus jadiin patokan buat lu ngapain segala sesuatu gitu. Ya kalau lu ketemu kerjaan yang sesuai sama passion lu, good for you, itu sangat bagus gitu. Jarang-jarang orang yang bisa menyatukan kedua itu gitu. Ya, susah sih. Cuman bukan jadi excuse kalau misalnya lu apa ya, lu kerja nggak sesuai passion, kayak udah gue nggak mau gitu. Makanya gue nggak terlalu pengen ngambil kata-kata passion gitu karena menurut gue overused banget. Iya. Karena ya makanya lu bilang kan ini lagi marak-maraknya dan semua orang nyari tahu passion itu apa sih. Passion itu jadi tren gak sih? Iya, benar. Jadi tren banget dan Nggak boleh ketinggalan. iya gitu dan ya. itu tuh sesuatu hal yang menurut gua nggak bener, menurut gua aja ya Iya. ini. Kayak ya yang gue bilang tadi lah, sesuatu hal yang berlebihan itu nggak bagus gitu. Jadi ya kalau emangnya lu nyari passion, ya udah nyari aja gitu, jangan karena keikut tren lu jadi kayak wah gue harus nemu passion gue sekarang, gue harus tahu nih passion gue apa kayak gitu. Gue nggak makanya gue nggak terlalu pengen pakai terms passion dalam hidup gue karena overused banget gitu. Unpopular opinionnya gitu aja sih. Kalau bukan passion terus diganti jadi apa? Digantinya jadi ya gue suka aja gitu. Kesukaan gitu Iya, ya. kayak misalnya gue enjoy gitu dalam menjalankan ini gitu. I see, ya. Jadi kalau menurut Yudit ya, jangan sampai maksain apa ya, passion nemu. Ini aja deh passion gua gitu ya demi ikut tren. Iya, karena sekarang passion tuh lagi tren banget dan overused banget gitu kata-katanya menurut gue gitu. Iya, benar-benar. Oke. Ngomongin soal passion ini sendiri gitu ya, Dit. Ada nggak sih ciri-ciri kayak yang klik banget, oh ini passion gua gitu? Oh itu ya, kayak menurut gua kalau misalnya lu mau tahu itu passion lu atau bukan, kayak gini sih. Misalnya passion gua tadi itu yang gue bilang kayak ngajar gitu ya, misalnya ngajar kayak walaupun banyak tantangan gitu, kayak misalnya aduh anaknya nyebelin atau misalnya materinya susah banget, cuman gua tuh looking forward for it gitu. Dan gue emang apa ya gue seneng aja. Misalnya gue tidur nih bangun pagi-pagi, misalnya hari itunya gue harus ngajar, gue kayak aduh hari ini ngajar apa ya, yang kayak seneng gitu loh guanya, walaupun ya emang buat orang lain kayak apaan sih ngajar, nggak seru gitu. Iya. Ya, cuman gue seneng aja gitu kalau misalnya titik dimana gue udah bisa bilang kemungkinan ini passion gue ya kayak gitu sih. Nah, oke, tadi kan Yudit juga sempat ngomong kalau banyak lah sekarang orang yang ngomong kalau lo kerja harus sesuai sama passion lo biar happy, biar semangat. Mungkin gak sih ini tuh jadi alasan orang yang males kerja gitu, jadi alasan kayak bukan passion gua nggak mau kerja. Iya, dibilang mungkin nggak mungkin sih pasti mungkin ya. gitu. Dan banyak sebenarnya orang yang kayak gini tuh. Ya, makanya gue bisa jadiin gue bisa bring up the topic juga ya karena emang banyak gitu kejadiannya, kayak misalnya kerja di sini, aduh gue mau resign lah, kenapa nggak sesuai sama passion gue gitu. Ya bagus nggak bagus sih, karena kan gue nggak bisa ngejudge juga ya itu kayak apa sih lu atau gimana, karena gue nggak tahu kan ceritanya mereka gimana. Cuman most of the time itu kayak, nah hal itu yang gue nggak terlalu suka dari passion itu loh. Jadi
menurut gua jangan jadiin passion itu excuse buat lu nggak melakukan tanggung jawab lu. Kalau kerja kan ya udah tanggung jawab kan, dan ya lu emang udah harus kerjain itu gitu. Cuman ya mungkin di tengah-tengah lu tahu itu ternyata lu nggak suka gitu atau gimana. Mungkin karena terlalu banyak orang yang udah mengatasnamakan passion kali ya, jadi ya gue pas denger itu kayak aduh apa sih. Tapi menurut gue sendiri ya, jadiin passion itu tuh alat buat melengkapi lu. Jangan jadiin passion itu alat buat kayak narik lu gitu loh. Gitu iya, makanya gue bilang jangan jadiin passion itu buat ngekotak-kotakin hal-hal yang lo lakuin gitu. Jadi sesuai passion nggak sesuai passion, sesuai passion nggak sesuai passion gitu. Tapi jadiin passion itu alat buat kayak membantu lo gitu, membuat lo lebih semangat gitu kerjanya. Nah makanya Q, lo pernah denger nggak soal ikigai? Oh iya. Iya, jadi ini gue suka banget sih si terms ikigai ini. Jadi kalau ikigai sendiri itu tuh terbagi jadi 4. Kayak what you love, what you're good at, what the world needs, sama what the world will pay you for gitu. Nah, kalau misalkan sampai lu bisa menggabungkan itu semua, nah itu lu udah dapetin balance of life. Makanya menurut gue susah banget sih yang kayak bisa lu gabungin. Orang tuh kalau udah bisa gabungin 3 aja menurutku itu udah keren banget. Itu udah keren banget menurut gue ya. Gabungin 2 bagus gitu ya, tapi kalau lu cuma punya 1 ya udah nggak apa-apa gitu kan, namanya juga 4 ya ini, balance of life gitu ya. Lu hebat banget lu bisa gabungin apa yang lu suka, apa yang lu bisa, apa yang dibayar terus habis itu, dan lu tuh membantu dunia gitu ya. Bisa aja misalnya contoh ya, kayak lu suka bisnis gitu, dan lu ternyata jago mengatur keuangan. Terus habis itu karena lu punya bisnis ya lu kan dibayar nih sama orang, dan lu juga ngasilin lapangan pekerjaan. Nah itu tuh udah komplit banget menurut gua ya, dan jarang sih orang yang bisa kayak gitu. Makanya menurut gua jadiin passion itu sebagai tool lu buat menunjang apa yang lu kerjakan gitu. Jangan jadiin kayak counterback gitu loh. Ya emang bagus sih lu bisa tahu ini passion lu dan lu sampai keluar dari pekerjaan lu gitu, tapi jangan pernah jadiin itu excuse buat lu males-malesan di saat lu juga nggak tahu passion lu sendiri itu apa gitu. Dan jadiin alasan lah ya pokoknya. Menurut gue gitu sih. Iya benar. Selama masih bisa kerjain aja. Betul gitu. Ya ambil aja lah setiap opportunity yang lu bisa, tapi harus bijak-bijak juga. Jangan ngambil semua dan ternyata lu nggak bisa lakuin, kan itu nggak bertanggung jawab namanya. Jangan kerja tipes gitu ya. Iya betul. Tapi ya ambil kerjaan ya karena emang lu mau explore gitu sih menurut gue. Tuh catat semuanya ya. Nah kita balik lagi ke Yudit. Oke. Kita balik lagi ke Yudit ya. Kan tadi kita ngomongin passion secara garis besar. Kalau sekarang udah nggak insecure berarti Yudit ya? Enggak, gue udah nggak insecure sih sekarang. Karena apa ya, gue udah sadar gue udah ada dalam jalannya gue sendiri, dan emang jalannya gue lagi mencari passion gue sekarang, dan gue lagi explore gitu. Karena gue udah lebih kenal diri gue sendiri sih, jadi gue nggak insecure gitu sih. Iya, yang tadi juga nggak sih yang pertama karena udah tahu si passion ini apa sih sebenarnya gitu. Bener. Ada tips gak sih buat yang di rumah gitu, Dit? Buat yang masih insecure? Buat yang di rumah, kalau misalnya masih insecure nih, yang ditanyain, aduh passion lu apa gitu, atau lu ngambil jurusan ini emang sesuai sama passion lu, atau lu ngambil kerjaan ini udah sesuai sama passion lu. Yang pertama suruh mereka diem, nggak dong, bercanda. Galak ya. Aduh, jadi jangan ikutin ya. Ya pokoknya menurut gua ini yang buat bisa lu lakuin dalam diri lu sendiri. Jadi yang pertama itu lu cari tahu dulu passion itu apa. Bisa di internet, bisa YouTube, podcast, buku udah banyak banget sekarang. Atau even kalau lu mau nanya dosen lu, guru lu, atau kayak misalnya lu mau nanya papa lu, orang tua yang lu percaya, nanya temen boleh. Tapi ya pastiin lu cari yang resource-nya yang bener lah gitu, biar lu punya definisi passion menurut lu sendiri gitu. Yang kedua, kenalin diri lu. Karena kalau misalnya lu nggak kenal diri lu tuh bakal insecure sama orang lain, bakal insecure kayak kenapa orang lain udah segini gua enggak gitu. Kalau lu misalnya lu udah kenal diri lu sendiri, lu bakal sadar kalau misalnya jalan tiap orang tuh beda-beda, dan lu lakuin aja apa yang lu lakuin sekarang gitu. Jangan terlalu kebawa sama
hal-hal di sekitar lu gitu. Hal yang harus lu bandingin itu diri lu sama diri lu yang dulu gitu. Ya lu berkembang atau enggak. Kayaknya gue udah ngomong tadi ya. Gue nggak inget sih. Ya pokoknya kalau ya itu gitu, jangan bandingin diri lu sama orang lain dan kenali diri lu gitu. Semuanya jangan lupa dicatat yang dari Yudit tadi gitu ya, biar nggak insecure lagi. Benar. Udahlah, cukup insecure-nya gitu tentang passion, karena mungkin nggak terlalu penting gitu ya, mungkin masih bisa fokus ke hal-hal yang lain. Iya, jangan fokus ke rasa insecure lu atau kayak lu belum nemu gitu, jangan terlalu fokus ke situ, tapi ya fokus aja ke diri sendiri gitu, kayak hari ini gue udah happy belum yang kayak gitu-gitu sih. Lebih karena dunia ini kayak terlalu hektik gitu loh kalau buat lu mikirin perkataan orang lain. Ya lu fokus sama diri lu sendiri aja, karena ya kalau bukan diri lu yang sayang sama lu siapa lagi gitu, siapa lagi yang bakal take care of yourself gitu. Gitu. Betul. Nah, dari keseluruhan pengalaman Yudit ini mencari passion ini ya, perspektif apa yang lu dapetin? Gue bersyukur aja sih gue sempat insecure atau gue sempat kayak denger kata-kata passion itu, karena sekarang gue jadi kenal diri gue sendiri gitu, dan gue jadi punya mindset baru kalau emang gue tuh kalau misalnya dalam mengeksplor hal-hal baru atau mengeksplor diri sendiri, ya emang lu harus nyobain hal-hal baru gitu. Itu sih yang gue dapet banget. Jadi kayak gue jadi lebih berani untuk mulai, gue jadi lebih berani untuk ngambil setiap kesempatan yang ada, dan jadi lebih pede aja gitu sih. Gitu yang gue dapet dari sini. Oke, berarti itu sekaligus yang lu syukuri gitu ya? Iya, benar-benar. Gue bersyukur tentang hal-hal itu sih, iya sih. Soalnya kalau misalnya nggak ada yang nge-trigger gue nih, misalnya passion gitu, ya gue nggak bakal nyari juga sih, iya nggak sih? Iya, karena kalau misalnya nggak jadi tren juga, orang-orang nggak bakal aware juga gitu sih menurut gue. Ya plus minus lah, ada bagusnya ini jadi tren juga gitu. Oke, terakhir nih Dit, satu pesan ultimate gitu ya buat teman-teman yang ada di rumah tentang passion. Mulai aja dulu. Tokopedia. Iya, tapi serius deh. Gue ganti deh. Satu pesan ya. Ya. Satu pesan buat yang lagi nyari passion. Ambil setiap kesempatan yang ada, yang dikasih ke lu gitu. Gitu sih kalau dari gua. Karena lu nggak bakal tahu apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka, dan lu nggak bakal tahu sih kesempatan itu bakal bawa lu kemana. Dan baik sama semua orang. Dah gitu, jangan julid. Oke. Iya, berarti kesempatan gak datang dua kali ya. Iya, bener banget. Jadi kayak kalau misalnya ada kesempatan, gak usah terlalu mikir panjang. Mikir buat kayak ngambil itu penting. Cuman jangan sampai overthinking gitu, sampai kesempatannya itu hilang. Jadi ya harus pinter-pinter lah gitu ngambil si kesempatan itu. Gitu sih menurut gua. Oke, itu aja dari kita hari ini ya Yudit. Thank you banget udah sharing tentang passion. Terima kasih. Udah sharing banyak. Oke, thank you juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen cerita kalian tentang passion atau teman-teman kalian, terserah, pokoknya komen aja. Terus share juga ya. Share ke teman-teman kalian yang emang lagi struggling with passion, karena emang gue yakin sih di umur-umuran kita sekarang banyak banget yang kayak nyari tahu passion itu apa, atau kayak lagi galau nih soal kerjaan, soal jurusan. Pasti banyak banget. Share ke teman-teman kalian kalau kalian nonton video ini. Di like juga dan subscribe. Subscribe dong kalau kalian pengen lihat video-video dari kita lagi. Gitu. Thanks for watching. We'll see you guys in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.